Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 436, Juara Generasi Muda, 1. Saudara, sementara Wang Xian sedang menyaksikan para orang suci dan orang suci dari berbagai kekuatan kuat masuk, dia mendengar Xiao Yu memanggilnya dari sisinya. Ayo masuk juga, Wang Xian berkata kepada Guan Suking dan gadis-gadis itu sebelum berjalan menuju tempat Xiao Yu berada. Xiao Yu mengikuti kerumunan dari Sekte Duri dan melambai ke arah Wang Xian dan para gadis. Ayo pergi. Ini tentang waktu. Wang Xian mengamati Xiao Yu dan Elder Fang dari atas ke bawah. Keduanya mengenakan pakaian hitam seragam yang menyerupai baju besi yang dipangkas. Mereka juga masing-masing memiliki pedang panjang hitam di tangan mereka. Armor ketat kulit itu dengan sempurna menelusuri sosok mereka. Terutama bagi penatua Fang yang memiliki sosok yang hebat. Armor hitam itu membuatnya menyerupai Dewi Kegelapan. Aura gelap menawan terpancar secara alami dari dirinya. Lekuk tubuhnya adalah apa yang diinginkan setiap pria. Pakaiannya cukup bagus. Wang Xian melirik beberapa kali lagi sebelum memuji Xiao Yu. Hehe, tidakkah menurutmu aku berpenampilan seperti seorang pahlawan wanita sekarang? Xiao Yu mengayunkan pedang tulang di tangannya saat dia bercanda. Karena warnanya hitam, kamu lebih mirip Dong Fang Bubai. 1. Hehe, lihat saja bagaimana saya akan melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini dan merebut posisi nomor 1 di tangga pahlawan muda yang luar biasa. Xiao Yu berkata dengan bangga. Ayo pergi. Wang Xian terkekeh sebelum masuk. Pakaian seperti baju besi itu dibentuk dari struktur kerangka mereka yang diperpanjang. Dengan baju besi mereka sendiri, siapapun di bawah Half Step 2 dan Realm tidak akan bisa menyakiti mereka sama sekali. Bukankah pria dengan kipas emas itu adalah pemuda misterius dari sebelumnya? Pada saat ini, seorang pemuda di dekat Wang Xian menatapnya dan bertanya. Kerumunan itu menoleh dan mulai mengamati Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Ini, remaja penggemar emas ini tampaknya adalah Miracle Dr. Wang dari River Town. Orang di sampingnya adalah Scientist of the Thistles and Thorns Sect, Wang Yu. Dia juga saudara perempuan dari Miracle Dr. Wang. Itu harus. Dia pasti Miracle Dr. Wang dari River Town. Lihat saja pedang panjang di pinggangnya. Petik 2. Remaja penggemar emas misterius adalah Miracle Dr. Wang. Tidak mengherankan sekarang dia bisa mengalahkan Bei Wuying yang baru saja mencapai alam bawaan. Dia Miracle Dr. Wang, nomor 1 di tangga pahlawan muda yang luar biasa. Petik 2. Megah dan menakjubkan. Jika bukan karena Xiaoran dari Xiao Clan, Miracle Dr. Wang akan menjadi ahli inbound termuda. Petik 2. Kali ini, perhatian semua orang tertuju pada Wang Xian. Saudaraku, dengan kipas lipat dan kemeja naga dewa 5 warna, kamu terlihat sangat genit. Xiao Yu menggodanya. Apa yang Anda tahu tentang hal itu? Wang Xian terkekeh. Pakaian kasual putihnya memiliki cetakan naga dewa 5 warna. Di area dada, ada kata-kata, Sekte Naga, tersulam. Mo Qinglong membuatnya khusus. Gemuruh. Apa? Apa itu? Binatang spiritual bawaan. Ya dewa, mereka menggunakan 2 binatang spiritual bawaan untuk menarik kereta. Petik 2. Saat ini, kelompok itu mendengar keributan dari belakang mereka. Setelah itu, seruan kerumunan bisa terdengar. Wang Xian dan kelompoknya menoleh dan terkejut melihat kereta bergerak cepat ke arah mereka. 2 kuda laut emas dengan aura menakutkan sedang menarik kereta. Kedua kuda laut emas itu berukuran lebih dari 2 meter dan mereka tidak memiliki kaki. Di bawah kuda laut emas, ada bola air laut biru. Air laut menarik tubuh mereka saat mereka bergerak maju dengan cepat. 2 tali diikat ke punggung mereka dan dihubungkan ke sebuah kereta. Seorang pria muda duduk di atasnya dengan tirai emas yang sangat indah di depannya untuk menghalangi debu dan sinar matahari. Di belakang gerbong, 2 pria parubaya mengikuti dari dekat. Mereka memiliki getaran yang menakutkan di sekitar mereka. Itu adalah Tuan Muda Pulau Ular Laut. Dia satu-satunya putra, Hai Long, dari penguasa Pulau Ular Laut yang secara luas dianggap sebagai yang terkuat kedua di negara ini. Pintu masuk Tuan Muda Pulau Ular Laut terlalu mewah. 2 binatang spiritual bawaan untuk menarik keretanya dan 2 ahli bawaan lainnya mengikuti di belakang. Bahkan orang suci dan orang suci dari klan suci dan sekte suci tidak bisa menahan lilin untuknya. Petik 2. Dia satu-satunya putra orang terkuat kedua di dunia bawah.
Sumber daya yang dia nikmati bahkan lebih dari para orang suci dari Sekte Suci. Jika bukan karena kemunculan Miracle Dr. Wang dari Rivertown secara tiba-tiba, posisi nomor 1 di chart pahlawan muda luar biasa akan tetap menjadi milik tuan muda ini. Petik 2. Kerumunan itu berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Saat mata mereka tertuju pada tuan muda Pulau Ular Laut, mereka menoleh ke samping Wang Xian dan membuat perbandingan. Apa yang kalian pikirkan? Di antara tuan muda Pulau Ular Laut dan Miracle Dr. Wang, siapa yang lebih kuat? Petik 2. Dugaanku adalah tuan muda Pulau Ular Laut. Lagi pula, dia satu-satunya putra orang terkuat kedua di dunia bawah. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Miracle Dr. Wang. Petik 2. Coba lihat line up ini. Ini bahkan bukan perbandingan yang adil. Petik 2. Meskipun Miracle Dr. Wang dari Rivertown sangat kuat, ada terlalu banyak talenta terbaik tahun ini. Saya menduga Miracle Dr. Wang dari Rivertown paling banyak akan mencapai 5 besar. Petik 2. Itu juga tebakanku. Aku akan bertaruh pada tuan muda Pulau Ular Laut untuk merebut kejuaraan sebentar lagi. Penonton di sekitar pun antusias mengikuti acara tersebut. Sungguh tampilan yang mencolok. Xiao Yu memandang ke arah tuan muda Pulau Ular Laut dan berseru kaget. Ayo pergi. Wang Xian terkekeh sebelum masuk. Di belakang mereka, tuan muda Pulau Ular Laut mengikuti dan memasuki daerah itu. Semakin banyak orang yang masuk. Ketika mereka yang berada di sini untuk pertunjukan melihat waktu, mereka juga menuju ke arah yang sama. Semakin banyak orang berkumpul di pintu masuk. Saat ini, 5 pemuda berjalan ke depan tanpa ekspresi. Segera, 7 pemuda lainnya masuk. Pada akhirnya, selain beberapa orang secara acak memasuki tempat itu, kelompok lain yang terdiri dari 30 pria muda juga masuk. Wow, area yang sangat luas. Saat Wang Xian dan kelompoknya masuk, Xiao Yu langsung berseru kaget. Ada lapangan yang sangat besar dengan monumen batu setinggi 20 meter di tengahnya. Itulah tebing bernama. 20 talenta tertinggi akan mendapatkan hak untuk meninggalkan nama mereka berdasarkan peringkat. Di sekitarnya, ada beberapa arena yang ditinggikan untuk digunakan dalam pertempuran. Di kedua sisi, ada 4 loket layanan yang sangat besar. Persaingan para talenta tertinggi akan selalu menarik anggota terkuat dari generasi muda untuk berpartisipasi. Alasan pertama menjadi seseorang bisa menjadi terkenal dan yang kedua adalah ganjarannya. Penyelenggara kompetisi ini juga akan menerima taruhan untuk kompetisi tersebut. Setiap orang dapat memasang taruhan mereka. Penyelenggara akan memberikan semua batu spiritual, rumput spiritual dan barang-barang lainnya yang diperoleh dalam acara tersebut kepada talenta tertinggi. Selain itu, jika penantang kalah dalam kompetisi pahlawan muda luar biasa, dia harus membayar harga. Harganya bisa menjadi senjata yang digunakan atau item lainnya. Seseorang bahkan bisa mendapatkan senjata spiritual bawaan di sini. Selain itu, jika salah satu pihak sudah mati, semua yang dimiliki pihak yang kalah akan ditransfer ke pemenang. Karena aturan ini, pertempuran di chart pahlawan muda yang luar biasa jauh lebih brutal. Namun, ini adalah dunia bawah. Konflik tidak akan pernah kurang. Jika seseorang memiliki kekuatan pertempuran yang biasa-biasa saja, dia tidak akan menjadi bakat tertinggi bahkan jika dia memiliki bakat luar biasa. Haruskah kita memasang taruhan kita? Xiao Yu melihat sekelilingnya dan melihat sejumlah besar orang berkumpul sebelum konter layanan. Ayo pergi dan lihat. Wang Xian tersenyum dan berjalan menuju ke arahnya. Ketika mereka baru saja memasuki tempat itu, sekelompok pemuda telah memperhatikan kelompok mereka. Lebih tepatnya, mereka telah memperhatikan Wang Xian. Gelar orang nomor 1 di bagan pahlawan muda luar biasa masih menjadi miliknya. Bab 437, Juara Generasi Muda, 2. Tuan Muda, itu Dokter Ajaib Wang dari Rivertown. Petik 2. Apakah Paman Bian telah menemukan pembunuhnya? Belum, tapi kemungkinan itu yang dilakukan oleh Miracle Dr. Wang cukup tinggi. Sekte Master Bian telah bersiap untuk menyerang. Petik 2. Oh benarkah? Informasi yang diterima oleh Master Sekte Bian adalah bahwa Tuan Muda Bian kehilangan kontak sejak dia mencapai Sangjing. Saat itu, Miracle Dr. Wang juga ada di Sangjing. Petik 2. Brother Kuan adalah teman bermain saya sejak kami masih muda. Beraninya seseorang membunuhnya. Pembunuhnya pantas mati. Petik 2. Kembali di tengah lapangan berdiri 3 orang dari Medical Saint Sect. Di antaranya,
Pria muda, Hua Mingshan, di tengah menatap ke arah Wang Xian. Kilatan cahaya dingin berkedip di matanya. Dokter ajaib Wang memiliki bakat yang mendominasi, dan seni pemurnian pil elixirnya lebih baik daripada Tuan Muda Bian. Seorang lelaki tua di samping berbisik kepada Hua Mingshan. Karena dia bisa membunuh Brother Kuan, yang dilindungi oleh Poison Duo, menurutku dia tidak sesederhana itu. Dia pasti memiliki kekuatan di dekat Pinnacle Inbon. Petik 2. Hua Mingshan menyipitkan matanya sedikit bersamaan saat niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap belati ke arah Wang Xian. Dengan senjata spiritual Inbon yang dimilikinya, tidak ada ahli Inbon rata-rata yang cocok dengannya, kata lelaki tua itu perlahan saat dia melihat pedang Zanlu di pinggang Wang Xian. Keluarga Bian dari Medical Science Sekte lebih baik dalam memurnikan obat-obatan sementara keluarga Hua lebih mahir dalam pertempuran. Saya akan menjaga Miracle Dr. Wang ini, sehingga Brother Kuan dapat beristirahat dengan tenang juga. Hua Mingshan berkata dengan lambat. Tuan muda, haruskah kita memberitahu Sekte Tuan Bian? Tanya lelaki tua itu dengan cemberut. Tidak, mari kita bertemu orang ini dulu. Petik 2. Hua Mingshan sedikit mengangkat dagunya. Keluarga Bian dan keluarga Hua dari Sekte Suci Medis memiliki benteng yang berbeda. Keluarga Bian lebih baik dalam memurnikan obat-obatan sementara keluarga Hua lebih terampil dalam pertempuran. Murid Sekte Suci Medis yang paling menonjol adalah Bian Yaokuan dan Hua Mingshan. Di Medical Science Sect, mudah untuk merawat ahli bawaan dengan pil elixir. Bagan pahlawan muda yang luar biasa bukanlah fokus dari Medical Science Sect. Karena itu, mereka hanya akan mengirim seorang murid ke sini untuk menunjukkan kehebatan mereka setiap beberapa tahun. Seorang murid dari Medical Science Sect telah hadir tahun lalu. Hua Mingshan belum bersiap untuk datang tahun ini. Tetapi dia berubah pikiran ketika dia menemukan bahwa Wang Xian hadir. Sejak muda, Hua Mingshan telah meminum semua jenis pil elixir yang berharga, dan dia telah berkembang menjadi inbon beberapa tahun yang lalu. Selain itu, budidaya keluarga Hua adalah kayu. Dengan rumput spiritual khusus sebagai suplemen, kekuatan tempur mereka akan sangat mendominasi. Semua pasukan kelas Sein memiliki keunggulan kuat mereka sendiri. Tuan muda, itu tabib ajaib Wang dari River Town. Dua binatang spiritual bawaan yang kuat terbaring di sisi lain dari lapangan sementara Tuan muda Hailong membuka tabir dan melihat ke sekeliling dengan sedikit kelonggaran. Tidak ada satupun kekuatan yang berani mendekati tempat ini. Semua dari mereka berdiri jauh dan melihat dengan kagum. Bahkan orang-orang dari Sekte Suci atau Klan Suci berani mendekati mereka. Sebagai satu-satunya anak dari orang kedua yang paling tangguh di dunia bawah, statusnya bahkan lebih tinggi dari Sein. Selain itu, penguasa Haijiao adalah legenda dalam hidupnya sendiri. Bahkan Sekte Suci harus mewaspadai dia. Oh, Hailong memandang dengan senyum tipis di wajahnya. Kompetisi tahun ini jauh lebih menarik dari sebelumnya. Begitu banyak orang di sini, yang membuat game ini semakin seru. Petik 2. Sein Qi dan Sein Wen dari Sekte Kegelapan berdiri di samping Sun Longxuan, melakukan percakapan saat mereka mengarahkan perhatian mereka ke arah Wang Xian. Beberapa murid dari klan suci juga melihat dengan rasa ingin tahu. Xiao Ran berdiri di tengah di antara orang-orang Xiao Clan. Dia berseri-seri saat dia melihat tuannya dengan rasa bangga muncul di wajahnya. Jika tuanku berpartisipasi dalam peringkat ini, tidak ada yang akan menjadi tandingannya. Hehe. Dia akan menjadi pengganggu jika dia melakukannya. Petik 2. Beberapa tetua di sekitarnya segera menyanjungnya. Tapi apa yang mereka katakan berasal dari lubuk hati mereka juga. Bahkan Lao Zu juga berkomentar tentang kehebatan Miracle Dr. Wang yang mendidik pakar bawaan berusia 15 tahun. Secara alami, dia berada di alam yang sama dengan Lao Zu. Bagi seorang ahli untuk menghadiri kompetisi pahlawan muda luar biasa, itu akan menjadi pelecehan. Kali ini, aku akan berusaha untuk mendapatkan peringkat yang bagus agar aku tidak mempermalukan tuanku. Xiao Ran terkekeh saat penampilan mudanya dipenuhi dengan semangat juang. Semua mata para tetua di keluarga Xiao dipenuhi dengan kekaguman dan kesan saat mereka melihat pemimpin klan muda. Dokter ajaib Wang dari River Town. Tepat ketika Wang Xian dan Xiao Yu berdiri di meja depan, memeriksa kemungkinan semua talenta tertinggi, mereka mendengar suara dingin. Wang Xian mengangkat alisnya saat dia berbalik. Pakaian akrab dengan Sein besar di atasnya menunjukkan perbedaan dalam tingkat kekuatan mereka.
Sekte Suci Medis. Wang Xian memandang pria muda yang sedang menatapnya. Dia mengalihkan pandangannya ke samping, dan ada seorang pria tua dan seorang pria paruh baya juga. Ada apa? Tidak banyak. Aku hanya ingin bertemu denganmu dan menanyakan sesuatu padamu. Petik 2. Hua Mingshan menyipitkan matanya sedikit. Pernahkah Anda melihat saudara saya Bian Yaokuan? Adikmu hilang, dan kamu mencarinya di sisiku. Petik 2. Wang Xian menatap Hua Mingshan dengan tatapan mengejek. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan memperhatikan banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke arah mereka. Kamu tahu apa yang aku katakan, bukan? Hua Mingshan memelototi Wang Xian dengan tatapan dingin. Di tangannya, dia memegang ranting zamrud yang tampak seperti perhiasan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Hua Mingshan dari Medical Science Sect mencari Miracle Dr. Wang? Apakah mereka akan berdebat? Petik 2. Kompetisi bahkan belum dimulai. Apakah mereka memiliki beberapa konflik? Petik 2. Melalui percakapan mereka, sepertinya murid lain dari Medical Science Sekte terlibat. Kerumunan di meja depan terkejut ketika mereka tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Umumnya, pertarungan antara Sein dan talenta tertinggi terjadi di arena. Mengapa Hua Mingshan mencari Miracle Dr. Wang? Saya telah melihat 3 orang dari Medical Science Sect. Seorang pria muda yang lelah hidup dan 2 pria tua lainnya. Saya tidak yakin apakah Anda mengacu pada orang itu. Petik 2. Wang Xian sedikit melengkungkan bibirnya saat dia menjawab Hua Mingshan dengan jelas. Bosan hidup. Hua Mingshan perlahan memutar cabang di tangannya dengan niat membunuh yang melintas di matanya. Sepertinya kematian Bian Yaokuan dari Medical Science Sect benar-benar ada hubungannya denganmu. Haha, Wang Xian terkekeh. Jika Anda berbicara tentang orang yang lelah hidup, katakan saja. Lagi pula itu bukan masalah besar. Petik 2. Dia meninggal. Dia berseri-seri saat melontarkan kata-kata itu dengan wajah biasa. Hua Mingshan tercengang, begitu pula orang-orang di sekitarnya. Rupanya, mereka lengah ketika Wang Xian mengumumkan kematian dengan mudah. Hua Mingshan dari Medical Science Sekte jelas mempertanyakan Miracle Dr. Wang dari Rivertown tentang apakah dia telah membunuh murid lain. Dengan tidak adanya bukti yang jelas, tidak ada yang akan mengaku menyinggung Sekte Suci dalam keadaan ini. Namun, Miracle Dr. Wang langsung mengakuinya dengan mengatakan bahwa orang tersebut sudah meninggal. Dengan kata lain, jelas bahwa dia telah membunuh orang itu. Ini, semua orang menganggapnya luar biasa. Mereka semua merasa bahwa Miracle Dr. Wang ini agak terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Mengapa? Apakah Anda ingin saya mengirimkan tubuhnya kepada Anda? Wang Xian menatapnya dengan jijik. Bian Yaokuan dari Medical Science Sect mencoba menyergap saya sebelumnya. Wajar jika saya mengirim dia ke neraka. Petik 2. Bab 438, Juara Generasi Muda 3. Bian Yaokuan dari Medical Science Sekte mencoba menyergap saya sebelumnya. Wajar jika saya mengirimnya ke neraka. Suara Wang Xian bergema di kerumunan. Dia benar-benar dalam nada santai saat mengatakannya. Namun, banyak orang merasa jantung mereka berdetak kencang karena apa yang dia katakan karena mereka jelas tercengang. Dokter Ajaib Wang mengaku membunuh murid dari Medical Science Sect. Apakah ini kepercayaan diri atau arogansi? Tidak peduli apa, dia terlalu keren. Dia membunuh murid dari Medical Science Sekte hanya karena dia mencoba untuk menyergapnya. Lagi pula, dia mengakuinya tanpa rasa takut. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya tercengang saat mata mereka membelalak dan menatap Wang Xian. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa membantu tetapi berseru memikirkan kejadian itu. Tak jauh dari sana, beberapa pemuda dan murid dari berbagai sekte suci mengangkat alis. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum berjalan. Ini adalah insiden besar. Miracle Dr. Wang dari Rivertown telah mengaku membunuh seorang murid dari Medical Science Sect. Bagus. Bagus. Aku tidak menyangka saudara kita dari Medical Science Sekte akan benar-benar dibunuh olehmu. Petik 2. Ketika Hua Mingshan mendengar Wang Xian, wajahnya langsung tenggelam saat dia menatap Wang Xian, yang penuh dengan niat membunuh. Dokter Ajaib Wang dari Rivertown, Anda adalah orang pertama yang berani membunuh murid dari Sekte Suci Medis kami. Kamu juga orang yang paling pantas mati. Petik 2. Orang tua dan parubaya di samping Hua Mingshan juga menyipitkan mata mereka yang berseri-seri dengan niat membunuh.
Mereka tidak menyangka Miracle Dr. Wang dari River Town mengakui membunuh murid dari Medical Science Sect begitu saja. Nada suaranya yang kasual adalah penghinaan yang jelas bagi Medical Science Sect mereka. Hehe, jika Anda ingin membunuh saya, Anda sebaiknya bersiap untuk dibunuh. Apa menurutmu aku tidak berani bergerak hanya karena kalian berasal dari Sekte Suci? Petik 2. Wang Xian memandang Hua Mingshan dengan ejekan saat dia melanjutkan. Karena dia berani menyinggung perasaanku, dia lebih baik bersiap untuk mati. Para tetua dari Guild Pengikut Suci adalah salah satu contohnya. Sekte Suci Medis Anda tidak akan menjadi pengecualian. Petik 2. Sial, betapa dominannya dia. Jadi bagaimana jika mereka adalah Sekte Suci? Petik 2. Saya sudah lama mendengar bahwa Miracle Dr. Wang dari River Town sangat sombong dan hari ini saya akhirnya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dia idola saya. Petik 2. Untuk menjadi cukup berani untuk mengakui bahwa dia membunuh seorang murid dari Sekte Suci Medis, jelas bahwa dia menjadikan Sekte Suci Medis sebagai musuhnya. Sekarang aku benar-benar penasaran kenapa insiden dengan Guild Pengikut Suci berakhir tanpa penjelasan yang jelas. Petik 2. Rasanya seperti Miracle Dr. Wang dari River Town akan membuat dirinya terbunuh setelah menyinggung Sekte Suci setelah Sekte Suci. Sekte Suci Medis tidak seperti Guild Pengikut Suci. Sekte Saint Medis mengadopsi format gaya keluarga. Sekte Suci Medis tidak akan pernah membiarkannya pergi seperti Guild Pengikut Suci setelah dia membunuh seorang murid keluarga Bian. Petik 2. Mendesah. Saya berharap Miracle Dr. Wang memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan karena murid dari Medical Science Sekte ingin membunuhnya terlebih dahulu. Namun, ketika kerumunan mendengar Wang Xian, mereka berseru dengan takjub. Tidak ada yang berani mengatakan hal yang sama dengan Wang Xian. Jika murid dari Sekte Suci menyinggung Anda bisa mentolerirnya atau membunuh mereka tanpa ditemukan oleh Sekte Suci. Miracle Dr. Wang dari River Town jelas merupakan orang pertama yang mengakui tindakannya secara terbuka. Haha, luar biasa. Tidak mengherankan jika Anda menduduki peringkat teratas di bagan pahlawan muda luar biasa. Hanya mempertimbangkan nyali Anda, tidak ada yang cocok. Satu-satunya ketidakpastian adalah apakah Anda akan dihabisi oleh Medical Science Sekte nanti. Petik 2. Pada saat ini, suara kasar terdengar dari samping. Kerumunan segera melihat ke atas dan menyadari itu adalah Si Ming dari Imperial Beast Sect. Dia sepertinya memiliki sedikit kekaguman pada Wang Xian setelah kejadian itu. Cih, dia hanya mencari kematiannya sendiri. Untuk seseorang yang melawan Sekte Suci, dia pasti lelah hidup. Di ujung lain, Qiao Fuzi dari klan Qiao menatap Wang Xian dengan jijik saat dia berkomentar dengan dingin. Kerumunan mengikuti suara itu dan melihat ke atas sekali lagi. Mereka melihat Qiao Fuzi dari klan Qiao menyilangkan tangan di depan dadanya dengan penghinaan berseri-seri di matanya. Jadi bagaimana jika dia melawan Sekte Suci? Saya tidak akan menyinggung perasaan orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaan saya. Jika murid dari Sekte Suci mendekati kematian, dia layak menerima kematiannya. Tidak mungkin seseorang menahan penghinaan. Petik 2. Xiaoran dari Xiao Clan baru saja tiba ketika dia mendengar Qiao Fuzi. Dia menjawab dengan jelas sambil menatap dingin padanya. Hah, Qiao Fuzi merasa sedikit terhina saat dia berbalik dan menatap tajam ke arah Xiaoran. Matanya berseri-seri saat dia berkomentar, seorang murid dari klan suci berani membuat klaim seperti itu. Seorang pria yang menjadi sombong dengan mengandalkan keluarga atau sekte hanya akan menjadi sampah di penghujung hari. Xiaoran menjawab dengan jelas kepada Qiao Fuzi. Kata-kata ini terlalu mendominasi. Petik 2. Seseorang yang menjadi sombong karena latar belakangnya hanya akan menjadi sampah. Sial, kutipan dari bakat seperti iblis dari Xiao Clan ini benar-benar penuh gairah. Petik 2. Tidak mengherankan dia adalah bakat seperti iblis yang telah mencapai alam bawaan pada usia 15 tahun. Baginya untuk bisa mengatakan kata-kata seperti itu dan memiliki mentalitas seperti itu, kami bukan tandingannya. Petik 2. Kekuatan berkuasa di dunia bawah. Orang-orang mungkin takut karena Anda adalah murid dari Sekte Suci tetapi mereka tidak akan pernah menghormati Anda. Hanya ahli sejati yang bisa dihormati. Dia memang pantas mendapatkan gelar ahli bawaan termuda dalam sejarah. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya memandang ke arah Xiaoran dengan kaget dan kagum.
Hanya sedikit orang yang bisa mengucapkan kata-kata itu. Selain itu, dia adalah murid dari klan suci. Bisa dibilang tidak akan ada orang kedua seperti dia. Tidak mengherankan jika dia bisa menjadi ahli bawaan di usia yang begitu muda. Selain sumber daya yang dimilikinya, ia juga memiliki mentalitas dan sikap yang tepat. Kamu, Qiao Fuzi memelototi Xiaoran saat ekspresinya berubah drastis. Mereka berdua adalah murid klan suci tetapi kata-kata mulia Xiaoran benar-benar membuatnya malu. Pada saat ini, kamu harus mengatakan kamu akan menunggu kontes kita di kompetisi pahlawan muda luar biasa dan berbicara dengan kekuatanmu. Saya akan menyetujui permintaan Anda. Melihat Qiao Fuzi, yang berubah marah karena malu, Xiaoran berkomentar dengan jelas. Lololol, betapa mendominasi. Sekarang aku bisa mengerti mengapa Lao Zu dari klan Xiao telah menunjuknya sebagai pemimpin klan. Dia terlalu keren. Petik 2. Dia idola saya mulai sekarang dan seterusnya. Berbicara dengan kekuatan dan tidak menjadi sombong karena latar belakangnya. Haha. Wow, adik laki-laki ini sangat tampan. Aku akan menunggumu tumbuh dewasa dan aku akan menikahimu. Petik 2. Dengan penampilanmu, jangan repot-repot memikirkan untuk menikahi pemimpin klan muda dari klan suci. Dia adalah ahli bawaan berusia 15 tahun dan bisa mencapai alam yang lebih tinggi dengan sangat baik ketika diberi waktu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah pemimpin klan muda baik-baik saja dengan laki-laki. Jika dia hanya tertarik pada perempuan, tidak masalah juga. Saya bisa pergi ke Thailand. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya meledak menjadi diskusi parau dari apa yang dikatakan Xiaoran. Ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh bakat tertinggi. Bagus, bagus. Tunggu saja. Aku akan membiarkanmu berlutut di depanku ketika waktunya tiba. Wajah Qiao Fuzi memerah saat dia menatap tajam ke arah Xiaoran. Ekspresinya juga berubah menjadi mengerikan. Menilai dari apa yang telah terjadi, murid klan Qiao ini sangat jauh dari pemimpin klan muda klan Xiao dalam aspek mentalitas dan sikap seorang ahli. Tampaknya Xiao klan memiliki bakat tertinggi sejati. Orang ini pasti tidak akan menjadi orang biasa di masa depan. Petik 2. Di sekitar mereka, para tetua orang suci dan orang suci memandang Xiaoran dengan kagum. Beberapa sesepuh Xiao klan, yang berdiri di samping Xiaoran, sangat bangga. Ini adalah pemimpin klan muda mereka dan tindakannya sangat dominan. Di samping, ada juga beberapa murid dari sekte dan klan suci yang memandang ahli bawaan yang terlalu muda ini dengan keterkejutan dan keheranan. Tang Yingxuan tersenyum tipis saat dia melihat ke Xiaoran, menoleh ke Hua Mingshan dari Medical Science Sect dan akhirnya beralih ke Wang Xian. Dia masih mendominasi seperti sebelumnya. Petik 2. Mengingat bagaimana pemuda ini telah memusnahkan seluruh penyihir kegelapan karena dua murid, dan membunuh orang suci dan orang suci dari sekte suara surgawinya, dia bisa merasakan jantungnya berdebar keras. Di generasi muda ini, siapa yang bisa menjadi tandingannya? Bagus. Betapa mendominasi. Biarkan saya memberitahu Anda ini. Tidak peduli siapa Anda dan tidak peduli apa alasan Anda akan mati karena membunuh murid dari sekte suci medis. Petik 2. Bab 444, Sekte Suci, Sekte Naga 4. Peringkat pahlawan muda yang luar biasa tahun ini sangat buruk. Mereka tidak hanya sakit, semuanya iblis. Petik 2. Saya pikir Miracle Dr. Wang dari River Town sangat kuat. Namun, pemuda misterius itu ternyata lebih menakutkan. Petik 2. Mayat singa pengaum diambil oleh pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu. Itu penghinaan terbesar bagi sekte binatang kekaisaran. Petik 2. Melihat keadaan, jika bukan karena burung spiritual emas mistik yang terbang, Siming kemungkinan besar akan terbunuh. Di bawah arena, penonton masih berdiskusi. Siming menggigil saat dia menyaksikan mayat temannya diangkat. Matanya merah. Namun, yang kalah harus membayar harga di arena ini. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa terhadap pemuda yang tampak tidak menyenangkan karena mengambil mayat singa pengaum. Ini adalah aturannya dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Jika tidak, dia akan dipandang rendah oleh semua orang. Bakat tertinggi yang tersisa juga melihat pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu dengan ketakutan dan keterkejutan. Tidak mengherankan mengingat dia dari istana mayat iblis. Dengan metode serangannya yang menyeramkan, tubuh fisik yang kuat, dan kekuatan level bawaan, akan ada sedikit yang bisa menjadi tandingannya di sini. Tuan muda dari si Serpent Island menyipitkan matanya dan berkomentar.
Namun, aku pasti bisa mengalahkannya dalam 100 langkah. Sekarang giliran kami. Dua saudara mana yang ingin berdebat dengan kita? Petik 2. Pada titik ini, Sein Qi dan Sein Wen dari Sekte Kegelapan melompat ke udara sebelum mendarat di dua arena berbeda. Keduanya tersenyum cerah saat mereka mengeluarkan tantangan terbuka untuk talenta tertinggi di bawah panggung. Biar saya mencobanya. Biar saya mencobanya. Segera, dua pria muda melompat. Mata mereka tertuju pada Sein Qi dan Sein Wen saat mereka mengepalkan tangan kiri mereka di telapak tangan kanan dan berkata, "Tolong beri saya pencerahan. Mari kita mulai dengan sesuatu yang keren." Pedang bayangan level 9. Petik 2. Sein Qi dan Sein Wen dari Dark Sect masing-masing menarik belati saat mereka berbicara dengan lawan mereka. Bagus. Hanya menarik seperti ini. Petik 2. Dua talenta tertinggi lainnya juga menarik senjata mereka yang memiliki nilai identik. Tolong beri saya pencerahan. Kontes dimulai sekali lagi. Namun, itu tidak brutal seperti sebelumnya dan menyerupai sparring biasa. Kontes berakhir dengan Sekte Kegelapan kalah di satu dan menang di yang lain. Mengikuti selanjutnya, satu demi satu ahli inbon muda yang luar biasa naik ke arena. Jika mereka tidak memiliki permusuhan sebelumnya, mereka biasanya tidak akan mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran. Di bawah panggung, semua pemuda yang bangga dan berbakat menyaksikan setiap pertempuran dengan penuh perhatian. Dari pertempuran, mereka dapat menganalisis dan mengetahui siapa yang lebih kuat atau lebih lemah dari mereka. Pada saat yang sama, itu memberi mereka gambaran kasar tentang peringkat akhirnya di bagan pahlawan muda luar biasa. Adapun kerumunan yang tersisa, mereka dikejutkan oleh pertempuran yang intens dan kompetitif. Wang Xian menyeringai dengan percaya diri saat menyaksikan pertempuran berkembang. Sampai titik ini, pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu adalah yang terkuat. Akan sedikit merepotkan bagi para Dragonian untuk mengalahkannya. Namun, dia mengandalkan garis keturunannya seperti para Dragonian. Para Dragonian masih memiliki lebih dari 70% peluang untuk menang. Adapun sisanya, mereka relatif lebih lemah. Wang Xian menyipitkan matanya dan perhatiannya tertuju pada Tuan Muda Pulau Ular Laut dan Biksu Bunga. Keduanya sedikit lebih kuat. Segera setelah itu, Biksu Bunga bertengkar dengan pemuda lain. Dalam kurang dari 10 langkah, dia mengalahkan pemuda itu dengan mudah. Belum ada yang bisa mengetahui kekuatan aslinya. Biksu Bunga telah mengejutkan kerumunan dengan kekuatannya. Sampai titik ini, kerumunan di sekitarnya memiliki pemahaman yang kasar. Berdasarkan mereka yang telah bertarung, Tuan Muda Pulau Ular Laut tidak diragukan lagi relatif lebih kuat. Setelah dia, itu akan menjadi Biksu Bunga dan pemuda yang tampak tidak menyenangkan itu. Juga, masih ada Miracle Dr. Wang dari River Town yang tidak ikut serta. Dalam pandangan mereka, Miracle Dr. Wang dari River Town setidaknya harus sekuat mereka bertiga. Adapun Xiao Yu, tidak banyak yang menaruh harapan tinggi padanya. Saat bertarung dengan Hua Mingshan, gerakannya terlalu sederhana. Karena itu, tidak ada yang benar-benar menganggapnya kuat. Tiba-tiba, semua murid klan suci, sekte suci, dan kekuatan kuat menerima pesan dari klan dan sekte mereka. Ketika mereka melihat pesan itu, mereka terkejut dan terkejut. Pertarungan kompetisi pahlawan muda luar biasa disiarkan di situs web dunia bawah. Mereka yang tidak berada di arena kompetisi memfokuskan perhatian mereka pada situs Underworld. Total taruhan yang telah ditempatkan untuk kompetisi pahlawan muda terkemuka saat ini juga telah mencapai angka astronomi lebih dari 50 miliar dolar. Seluruh dunia bawah membicarakan tentang kejadian dari kompetisi pahlawan muda luar biasa. Dalam forum tersebut, terdapat berbagai analisis tentang siapa yang akan menjadi juara tahun ini. Namun, utas lain telah menarik lebih banyak penayangan daripada utas kompetisi. Utasnya tentang Miracle Dr. Wang dari River Town yang membunuh 3 pria dari Medical Saint Sect. Apalagi, insiden ini pernah terjadi sebelum kompetisi pahlawan muda luar biasa. Pada saat itu, seseorang telah memposting tentang insiden itu di situs web dunia bawah dan mengejutkan seluruh dunia bawah. Ketika mereka melihat foto-foto mayat itu, mereka ketakutan. Di thread tersebut, terdapat penjelasan rinci tentang alur peristiwa. Apa? Dokter ajaib Wang dari River Town membunuh murid cabang dari Sekte Saint Medis Bian. Dan dia baru saja membunuh Hua Mingshan dan orang-orang kepercayaan dekatnya dari Medical Saint Sect cabang Hua. Miracle Dr. Wang dari River Town pasti sangat ingin mati.
Beberapa waktu yang lalu, dia membunuh para sesepuh dari Guild Pengikut Suci. Sekarang, dia membunuh begitu banyak orang dari Medical Saint Sect. Murid cabang Bian dan Hua Mingshan keduanya dikabarkan menjadi murid paling menonjol dari generasi saat ini di Medical Saint Sect. Siapa yang mengira mereka akan dibunuh? Ini, tindakan Miracle Dr. Wang jelas merupakan provokasi terbuka bagi Medical Saint Sect. Kurung siku tutup. Mereka tidak akan beristirahat sampai satu parti binasa. Pastinya, Sekte Suci Medis ingin membunuh Dokter Ajaib Wang dari Rivertown bahkan jika itu berarti mengerahkan semua pengaruh dan kekuatan seluruh sekte. Kurung siku tutup. Siapa yang mengira Miracle Dr. Wang dari Rivertown begitu kurang ajar? Tidak hanya dia mengaku membunuh murid dari cabang Bian, dia bahkan membunuh murid dari cabang Hua di tempat. Benar-benar orang yang gila. Semua seniman bela diri di sekitar awalnya tertarik pada pertempuran kompetisi pahlawan muda luar biasa. Namun, mereka mulai mendiskusikan pesan tersebut setelah melihatnya. Dalam 10 menit, jumlah balasan telah mencapai 100.000. Insiden saat ini bahkan lebih mengejutkan daripada Miracle Dr. Wang dari Rivertown yang membunuh para sesepuh dari Guild Pengikut Suci. Membunuh murid-murid yang paling menonjol dari Medical Saint Secte telah melanggar garis dasar Medical Saint Sect. Pada saat ini, seperti yang diharapkan semua orang di dunia bawah. Ketika Medical Saint Secte menerima berita itu, seluruh Medical Saint Secte terkejut. Bunuh dia, musnahkan dia dan semua keluarga, teman dan kerabatnya. Jangan tinggalkan satu orang pun. Petik 2. Di dalam lembah gunung yang tenang, raungan marah bergema. Dalam bangunan yang megah, dua pria parubaya duduk di dua kursi di tengah bangunan. Di bawah mereka, ada pria tua lain. Semua orang di sini murung dan dipenuhi dengan niat membunuh. Beraninya dia membunuh murid dari Medical Saint Sect. Sepertinya kita sudah terlalu lama diam. Saya ingin mencabik-cabiknya menjadi ribuan dan ribuan keping sekarang. Petik 2. Selain pria parubaya yang berteriak, pria parubaya lainnya sedikit memejamkan mata sambil bersandar di kursinya. Penuh dengan niat membunuh, dia berkata dengan dingin, kami tidak akan membiarkan dia hidup sedetik pun lagi. Pria parubaya di samping menganggukkan kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan menginstruksikan, ambil 2 pil eliksir level 6 dan bayar semua harga yang diperlukan. Kirimkan murid-murid kita dan hancurkan dia sampai berkeping-keping. Petik 2. Setelah itu, kita akan mencari siapa saja yang terhubung dengannya. Bab 445, Sekte Suci, Sekte Naga 5. Bian Yaokuan dari keluarga Bian adalah putra salah satu dari 2 master sekte dari Medical Saint Sect. Hua Mingshan dari keluarga Hua adalah putra dari Master Sekte Suci Medis lainnya. Kematian 2 putra dari Master Sekte yang merupakan murid paling luar biasa di Sekte Suci Medis membuat marah Sekte Suci Medis. Bunuh dia sekarang. Kami tidak bisa mentolerirnya lebih lama lagi. Pesan itu diteruskan ke beberapa Sekte Suci, Klan Suci, dan Sekte Leluhur. Ketika mereka menerima pesan tersebut, mereka terkejut dengan manfaat yang dijanjikan oleh Medical Saint Sect dalam perintah pembunuhan. Siapapun yang membunuh Miracle Dr. Wang dari Rivertown dan gengnya, mereka akan mendapatkan 2 pil eliksir level 6 sebagai pembayaran. Selain itu, mereka juga akan menyempurnakan pil eliksir gratis 10 kali. Semua peserta akan menerima hadiah yang bagus. Petik 2. 2 pil eliksir level 6. Itu adalah 2 pil eliksir level 6, yang sangat efektif dalam maju menuju Half Step 2 dan Realm. Selain itu, mereka dapat menyempurnakan pil eliksir mereka 10 kali secara gratis. Hadiah ini juga mencerahkan mata semua kekuatan. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia bawah yang bisa dibandingkan dengan Medical Saint Sect dalam Art of Refining eliksir mereka. Sekte leluhur itu harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan Medical Saint Sect untuk membantu menyempurnakan pil eliksir. Sekarang, mereka menawarkan untuk memperbaiki 10 kali secara gratis. Jika seseorang berhasil membuat rumput spiritual untuk memperbaiki pil eliksir level 6, mereka juga akan melakukannya secara gratis. Terlepas dari mendapatkan pil eliksir level 6 atau memurnikan pil eliksir secara gratis, itu adalah godaan besar bagi kekuatan apapun. Semua sekte leluhur ragu-ragu sebelum mereka mengirim pesan tersebut kepada para murid di Huasan. Akan lebih baik jika mereka bisa menyelesaikan misi. Semua murid dari berbagai sekte leluhur di bawah arena telah menerima pesan tersebut.
Semua dari mereka mengungkapkan semburat keterkejutan dengan pancaran yang berkedip-kedip di mata mereka. Paman kedua, haruskah kita? Qiao Fuzi melihat ke arah beberapa tetua di sampingnya dan bertanya dengan mata berbinar. Orang-orang di sekitar Miracle Dr. Wang cukup kuat. Selain itu, banyak orang yang mengetahui berita ini. Sungguh mengejutkan bahwa Medical Science Sekte sangat putus asa membayar harga seperti itu agar dia terbunuh. Petik 2. Dia hanya mencari malapetaka sendiri karena dia berani membunuh orang dari Sekte Suci. Qiao Fuzi berkomentar dengan tatapan dingin. Temukan kesempatan untuk menyerang. Hei saudara, inilah pesan dari Sekte Leluhur. Haruskah kita melakukannya? Petik 2. Antara Sein Qi dan Sein Wen, seorang pria muda bertanya pada kakak laki-lakinya di samping. Bagaimana menurut Anda? Mereka ingin kami menyerang saat ada kesempatan. Mari kita lihat berapa banyak orang yang melakukannya. Jika ada kesempatan, saya pikir kita bisa mencobanya. Petik 2. Jika kita tidak 100% yakin, jangan lakukan itu. Saya selalu merasa bahwa dia bukan orang yang sederhana. Petik 2. Petik 2. Ying Xuan, inilah pesan dari Sekte Leluhur. 2 pil eliksir level 6 dan pil eliksir pemurnian 10 kali gratis. Saya pikir kita bisa melakukannya juga. Petik 2. Kembali ke Sekte Suara Surgawi, seorang tetua menyarankan ke Tang Ying Xuan dengan mata yang tajam. Tidak, kami tidak bisa. Ketika Tang Ying Xuan melihat pesan yang dikirim oleh pemimpin sekte mereka, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Pemimpin sekte berharap kami bisa membunuhnya karena hadiah dari Medical Science Sekte terlalu menarik. Bukankah Anda mengatakan Anda berdua hanya kenalan? Penatua dari Sekte Suara Surgawi bertanya dengan cemberut. Elder Yang, saya telah memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam hal ini. Dia sangat perkasa, dan itu jauh di luar imajinasimu. Petik 2. Tang Ying Xuan berbicara dengan tegas dengan tatapan tegas. Seberapa kuat dia? Kami memiliki 4 ahli bawaan di sini. Saya yakin orang-orang lainnya menerima pesan yang sama. Saat itu, kami bukan satu-satunya yang menyerang. Partisipasi juga akan dihargai dengan mahal. Petik 2. Elder yang mengangkat alisnya dan menegur. Elder Yang, saya kenal dia. Kekuatannya, Tang Ying Xuan ragu-ragu. Bahkan penatua tertinggi dari Sekte Suara Surgawi kita tidak bisa menjatuhkannya. Petik 2. Apa? Elder yang membeku saat dia melihat Tang Ying Xuan dengan heran. Ying Xuan, apakah kamu bercanda? Elder Yang, mengapa saya berbohong kepada Anda? Saya telah melihat kehebatannya. Petik 2. Tang Ying Xuan menjawab penatua yang dengan tatapan serius. Setelah melihat penampilannya yang serius, penatua yang berubah serius dengan mata berkilauan. Dia bergumam, apakah ada eksistensi seperti iblis? Faktanya, kalian telah melihat kehebatannya yang mendominasi sebelumnya. Tapi Tang Ying Xuan tidak mengatakan itu dengan keras saat dia melihat sekeliling dengan senyum dingin. Dia memperhatikan semua murid dan bakat tertinggi dari Sekte Leluhur menatap Wang Xian yang berkilau. Semburat penghinaan muncul di wajahnya. Mereka mungkin tidak tahu eksistensi mendominasi seperti apa yang mereka hadapi. Keserakahan menandai dosa asal dan kematian. 5 hingga 6 pasukan kelas 1 lainnya menerima pesan dari Medical Science Sekte. Di antaranya, mata 5 talenta tertinggi bersinar dengan keserakahan dan kegembiraan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa atmosfer di kompetisi pahlawan muda luar biasa telah mengalami perubahan halus. Tuan Muda, ada pesan dari dewa kita, meminta kita untuk menyelesaikan misi. 2 pria parubaya melapor ke Tuan Muda Pulau Ular Laut. Oh, coba saya lihat. Pil eliksir level 6 dan pil eliksir pemurnian gratis 10 kali. Petik 2. Semburat keanehan berkedip di mata Tuan Muda Pulau Ular Laut. Medical Science Sekte sesuai dengan nama mereka. Benar-benar pria yang kejam. Petik 2. Terima kasih untuk Miracle Dr. Wang. Jika tidak, kami tidak akan memiliki kesempatan ini. Kata seorang pria parubaya sambil tersenyum. Ya, saya harus berterima kasih padanya. Sempurna, saya akan membunuhnya di arena dan memenangkan gelar juara. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Petik 2. Tuan Muda Pulau Ular Laut mengungkapkan senyuman. Duel ini hampir berakhir. Tuan Muda Pulau Ular Laut mengamati sekeliling dengan bibir ditarik. Dokter Ajaib Wang dari River Town, Anda adalah talenta tertinggi nomor 1 di tangga lagu.
Pergilah sekarang agar aku bisa membunuhmu hari ini. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak dan melompat ke arena. Dengan dagu terangkat, dia memelototi Wang Xian, berseri-seri. Tuan Muda Pulau Ular Laut menantang Wang Xian. Duel paling seru ada di sini. Tuan Muda Pulau Ular Laut dulu adalah yang nomor 1 di Bagan. Sekarang Miracle Dr. Wang dari River Town tiba-tiba muncul dan mengambil alih dia. Kami akan segera menemukan siapa yang lebih kuat. Petik 2. Setelah duel mereka, kita harus bisa mengetahui siapa juara tahun ini. Kerumunan di sekitarnya sangat senang ketika mereka melihat Tuan Muda Pulau Ular Laut mengajukan tantangan kepada Wang Xian. Mereka semua menatap keduanya dengan penuh antisipasi. Bunuh aku. Setelah mendengar Tuan Muda Pulau Ular Laut, Wang Xian sedikit curiga. Tuan Muda, ini pesan dari Xiaoran. Tiba-tiba, Mo Qinglong melewati telepon dari belakang. Wang Xian mengambil alih telepon dan menyipitkan matanya begitu dia membaca pesan itu. Tidak heran dia ingin membunuhku. Haha, setelah membaca isinya, Wang Xian terkekeh. Medical Science Sec cepat bertindak. Saya ingin tahu berapa banyak dari mereka di lapangan yang ingin membunuh saya. Tapi karena kalian siap bertanding, saya pasti akan terus bermain. Petik 2. Wang Xian tertawa saat dia menyapu pandangannya ke semua orang. Akhirnya, dia berhenti di Tuan Muda Pulau Ular Laut, yang menatapnya di arena. Maafkan saya tidak berpartisipasi dalam peringkat Bagan Pahlawan Muda luar biasa. Petik 2.